Nah, ini jadi masih tentang kasus yang menimpa oleh guru di Luwu Utara, yakni Pak Abdul Muiz dan juga Pak Rasnal. Dan ternyata memang ya, Pak Rasnal juga ini mengalami hal yang sama. Jadi yang mengalami pemecatan di Luwu Utara itu ternyata ada dua, yakni Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa yang menimpa Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini bisa jadi ini adalah eh, mereka dikambing hitamkan. Ada orang ada orang tertentu yang kira-kira itu menjadi takut ketika kemudian ini Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini buka suara terkait komite. Karena kalau menyangkut tentang pungutan liar yang 20.000 per bulan, bagi saya itu bukan pungutan liar. Kenapa? Karena ada kesepakatan antara orang tua siswa dengan guru. Itu untuk membantu guru honorer, dan itu sudah kesepakatan. Beberapa sekolah-sekolah juga di Indonesia, atau banyak juga, bukan beberapa tapi banyak juga sekolah-sekolah di Indonesia itu menerapkan hal yang sama. Jadi bagi saya ini bukan hal yang tabu untuk kemudian tidak dimaklumi sama pihak dinas pendidikan di sana. Nah, tapi terbaru ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat itu sudah mengadakan RDP dan mengundang kepala dinas pendidikan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi tidak juga dihadiri oleh kepala dinas dari eh, Kabupaten Luwu Utara, sehingga ini persoalan masih mungkin cukup panjang karena kepala dinasnya itu tidak menghadiri RDP yang diundang oleh DPRD setempat. Nah, tapi hal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa apa yang menimpa Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini menjadi ancaman bagi banyak guru di Indonesia. Karena kenapa? Akhir-akhir ini itu sudah banyak sekali pelaporan kepada guru. Yang baru-baru ini yang saya tahu itu guru yang menampar siswa karena siswa merokok, kemudian guru yang dilaporkan karena memukul siswa yang memanjat pagar dan pagarnya sampai roboh. Nah, ini tentunya ancaman bagi guru yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena seolah-olah guru ini tidak ada perlindungan hukum. Seolah-olah guru ini hanya toh mengajar saja, tidak melakukan pendidikan. Ya kalau misalkan guru hari ini juga tidak memberikan didikan yang baik kepada siswa-siswa, ya hancur juga Indonesia ini. Kalau misalkan para guru yang membiarkan saja, cukup mengajar saja, nggak ada tanggung jawab untuk mendidik, tapi cukup mengajar saja. Jadi mungkin pemerintah itu harus membuat satu regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi guru. Nah, mengenai kasus yang menimpa Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal, sebaiknya pihak dinas itu memperbaiki lagi atau merevisi apa yang menjadi ketetapan mengenai pemberhentian tidak hormat kepada Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal sebagai guru di Luwu Utara. Karena ya mereka sudah mengabdi puluhan tahun, coba lagi. Nggak lama lagi tuh sudah pensi, tapi dekat-dekat pensinya itu malah dipecat. Gitu tuh. Hal miris ya. Kemudian mengenai persoalan komite, sebaiknya ya dibicarakan secara baik-baik, tidak seperti ini. Dan juga bahkan kepala dinasnya itu sampai lari-lari ya, sampai lari-lari tidak mau buka suara mengenai kasus yang menimpa Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal. Dia tidak memikirkan nasib orang gitu. Nah, sekali lagi ya, apa yang dialami Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini adalah tamparan bagi guru yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena ini sebagai contoh bahwa guru itu tidak ada perlindungan hukum. Guru itu sudah semakin turun derajatnya di mata mereka.
Padahal guru itu paling penting, pionir paling penting di Indonesia ini. Bahkan kalau misalnya kita mengulas sejarah ya, Jepang dulu ketika Hiroshima dan Nagasaki diluluhlantahkan oleh bom atom, yang dicari itu adalah guru dulu. Kenapa? Untuk membangun sebuah negeri itu butuh guru. Jadi apa yang dialami oleh Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal, kita semua guru harus bersimpati kepada mereka-mereka yang mengalami peristiwa yang tidak mengenakan itu. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang dialami Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini akan menjadi catatan bahwa guru di Indonesia itu tidak ada perlindungan hukum, dan pemerintah mestinya membuat satu regulasi yang melindungi guru, karena akhir-akhir ini itu sudah banyak pelaporan terhadap guru yang menampar siswa, yang kemudian siswa itu karena merokok, dan juga ada yang siswa yang panjat pagar. Saya kira guru di situ mau mendidik tapi sudah susah untuk mendidik. Ya kalau hanya dipukul ya tidak keras juga. Kenapa mau terlalu sampai begitunya mau melaporkan guru? Kasihanlah guru-guru di Indonesia ini, mereka sudah memikirkan supaya Indonesia ini bisa bangkit dari ketertinggalan demi mendidik anak-anak generasi yang ke depan akan membangun Indonesia. Dan mari kita sama-sama dulu Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal supaya mereka kemudian kembali menjadi guru dan pegawai negeri sipilnya bisa dikembalikan oleh negara.